Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Hosea pasal 1 sampai pasal yang kedua. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga hari ini kami dengan kesehatan dan kekuatan baru boleh bangun, dan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berkatilah waktu ini, biar boleh menjadi waktu yang berharga untuk kami berrelasi dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, renungan hari ini diberi tema kasih yang menembus ketidaklayakan. Kita tidak akan membaca keseluruhan dari perikop ini, tapi kita hanya akan membaca dari pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang pelacur dan milikilah anak-anak pelacur, karena negeri ini melacur habis-habisan dengan membelakangi Tuhan." Lalu ia pergi mengawini Gomer binti Diblan. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi dia. Kemudian Tuhan berfirman kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab tidak lama lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena pertumpahan darah di Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Saudaraku, Hosea pasal 1 membuka tirai nubuat yang paling mengguncang hati Allah. Allah memerintahkan nabinya untuk menikahi Gomer, seorang pelacur, sebagai lambang konkret kasih Allah kepada umat Israel yang bersinah secara rohani. Di mata manusia perintah ini aneh, bahkan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah yang kudus meminta nabinya melakukan tindakan yang bisa mendatangkan aib? Namun justru disinilah terletak kedalaman kasih Allah yang melampaui akal. Kehidupan Nabi Hosea menjadi teater ilahi di hadapan umat, agar pesan Allah tidak hanya terdengar tetapi juga terlihat. Perintah Allah kepada Hosea mencerminkan kasih perjanjian atau chesed yang Allah tetap mengasihi dan mencari umatnya, meskipun mereka tidak setia dan terus lari darinya. Israel telah melacur dengan menyembah Baal, bergantung pada kekuatan bangsa asing, dan meninggalkan Allah sang sumber hidup. Dosa Israel bukan hanya pelanggaran etis, tetapi persundalan perjanjian, yaitu pengkhianatan terhadap ikatan kasih. Hati Allah hancur karena ketidaksetiaan Israel, tetapi kasih-Nya tidak pernah berhenti mengejar dan memanggil mereka kembali. Nama Gomer artinya selesai atau penyempurnaan. Secara ironi menunjukkan bahwa Israel telah sempurna dalam kebobrokan dan ketidaksetiaan. Seperti Hosea tidak memilih Gomer karena kesuciannya, Allah tidak memilih umat Israel karena kelayakannya. Pilihan itu berdasarkan kasih karunia semata, bukan karena kebaikan objek kasih. Nama anak-anak Hosea menunjukkan ketidaklayakan umat Israel. Yisrael berarti Allah menabur atau Allah menghukum. Loruhama berarti tidak dikasihani, sebagai petunjuk bahwa kasih sayang Allah ditarik karena dosa yang terus-menerus. Loami berarti bukan umatku, sebagai gambaran paling kelam bahwa Allah menyatakan keterputusan relasi perjanjian karena pengkhianatan umat. Sekalipun demikian, dalam nama-nama yang mengandung penghakiman itu tersimpan benih pengharapan.
Di balik ketidaklayakan, Allah menyingkapkan kasih-Nya yang menebus batas murka dan penghukuman. Yisrael, tempat hukuman, akan menjadi tempat Allah menabur pemulihan. Lo ruhama menjadi ruhama, yakni dikasihi dan diampuni. Lo ami akan dipulihkan menjadi umat Allah yang sejati. Allah menghukum, tetapi Ia tidak berhenti mengasihi. Di tengah penghakiman, Allah tetap setia pada janji-Nya. Kesetiaannya tidak bergantung pada kelayakan kita, melainkan pada kasih-Nya yang kekal. Renungkanlah, apakah Anda seperti umat Israel yang tidak setia, mengejar hal-hal duniawi dan melupakan Allah? Dalam hal apa Anda dipanggil untuk kembali setia? Maukah Anda merespons kasih yang menebus ketidaklayakan itu dengan hidup setia kepadanya? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, bersyukur buat firman-Mu. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk menjalani hari ini dengan kekuatan dari firman yang kami renungkan pada hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.